wanita bernama Jenny. Ini orangnya, yang mana dia bekerja sebagai seorang pengasuh di sebuah tempat penitipan anak. Saat pulang, Jenny pun dijemput oleh kekasihnya bernama Steve, di mana mereka berencana untuk liburan ke sebuah danau di desa terpencil yang jaraknya lumayan jauh. Singkat cerita, mereka pun terlihat sudah sampai di danau tersebut dan langsung menikmati indahnya alam dengan rebahan tepat di tepian danau. Namun liburan mereka sepertinya tidak terlalu menyenangkan karena ada sekelompok remaja yang menyetel musik dengan cukup keras dan seekor anjing yang bolak-balik menghampiri Jenny. Steve pun memutuskan untuk menegur mereka, namun para remaja tersebut malah berkata-kata kasar dengan gaya so-nya hingga akhirnya mereka pergi meninggalkan tempat tersebut. Singkat cerita, malam pun tiba. Steve dan Jenny pun memutuskan untuk bermalam di sana dengan mendirikan tenda sekaligus merasakan pengecoran di alam terbuka. Waduh. Esok paginya mereka pun mandi junub bersama di air danau yang dingin hingga saat mereka akan pulang, Steve pun dikejutkan dengan hilangnya kunci mobil yang ternyata sudah diambil oleh anak-anak bandel itu dan membawa mobilnya kabur entah kemana. Tak punya pilihan lain, Steve dan Jenny pun memutuskan untuk berjalan kaki hingga saat malam hari tiba, mereka berdua pun melihat anak-anak tersebut sedang berpesta sambil meminum minuman keras. I don't care what you're up to here. Where's my fucking car? I've got no idea, mate. Dengan cepat Steve pun menghampiri mereka dan meminta mobilnya dikembalikan, namun anak-anak kurang ajar tersebut malah mengacungkan sebilah pisau yang membuat mereka terlibat perkelahian. Saat si anjing akan ikut menyerang, Steve pun tak sengaja melukai anjing tersebut dengan pisau yang telah direbutnya, yang ternyata anjing tersebut adalah milik dari si ketua kelompok pemuda itu yang bernama Brett. Ini orangnya. Nah, si anjing harus tewas, di mana Steve meminta maaf atas ketidaksengajaan tersebut, namun Brett yang sudah kepalang emosi memutuskan untuk melakukan hal yang buruk kepada Steve dan Jenny. Dengan cepat Steve dan Jenny pun naik ke mobil dan meninggalkan tempat tersebut, namun anak-anak itu ternyata pantang menyerah, di mana mereka melempari batu yang membuat Steve kehilangan konsentrasi dan harus terjebak di akar pohon. Dengan keadaan itu, Steve pun menyuruh Jenny untuk sembunyi sampai situasi benar-benar aman. Namun apa yang terjadi, anak-anak bandel tersebut ternyata membawa Steve dan mengikatnya, kemudian menyiksanya bergiliran, di mana tindakan tersebut sama sekali tidak mencerminkan seorang remaja pada umumnya. Sumpah kalau kalian nontonin sendiri filmnya atau udah pernah nonton filmnya pasti ikut emosi, asli. Melihat hal itu, Jenny pun menghubungi 911, di mana ponselnya ternyata terkoneksi dengan ponsel milik Steve yang dipegang oleh si Brett, di mana akhirnya Jenny ketahuan dan dikejar oleh mereka semua.
Sebagai seorang pengasuh yang terbiasa ucing sumput dengan anak-anak kecil, Jenny berhasil mengelabui mereka dan bersembunyi dengan baik yang tanpa mereka semua sadari, Steve sudah kabur dan lolos dari ikatannya. Dengan sebatang besi, Steve pun bersembunyi dan hampir saja melukai Jenny. Namun dengan cinta dan chemistry batin yang mereka miliki, Jenny pun membantu Steve bersembunyi di sebuah pacilingan atau gubuk. Namun tak lama muncullah Brad dan kawan-kawan yang membuat mereka berdua panik. Sebuah keberuntungan kembali terjadi berkat profesinya sebagai seorang pengasuh anak-anak, di mana Jenny terpaksa mengajak Steve untuk sembunyi di dalam air yang tentu saja akan membuat perih dan sakit pada luka di tubuh Steve. Setelah dirasa cukup aman, Jenny pun meletakkan Steve di semak-semak sementara dia akan mencari bantuan. Namun lagi-lagi Brad dan kawan-kawan pun berhasil menemukan Jenny, di mana kali ini mereka bertindak lebih sadis dengan mengikat mereka berdua lalu menyiramnya dengan bensin dan bermaksud untuk membakar mereka berdua hidup-hidup. Anjing, makin parah. Paige, get through me. Dan walaupun Steve seorang mutan yang mampu mengendalikan medan magnet dan bersahabat dekat dengan Profesor X, dia pun tak bisa berbuat banyak karena dengan kondisinya yang sekarang, mustahil dia bisa kabur. Karena ikatannya terbakar, Jenny pun berhasil lolos dan kabur dari mereka. Namun yang membuat Jenny sangat terpukul adalah kematian Steve yang tidak seharusnya terjadi. Jenny kemudian bersembunyi di dalam tempat sampah hutan yang sangat bau hingga Brad dan satu kawannya tidak mencurigai hal itu sama sekali. Saat keluar, Jenny akhirnya menerima sebuah fakta bahwa walaupun mereka semua masih di bawah umur, tapi tindakannya sudah benar-benar di luar batas dan kini tak ada lagi rasa kasihan kepada mereka. Tak lama muncullah salah satu dari komplotan Brad yang sebenarnya bocah tersebut seorang penakut yang tidak ingin terlibat dalam ide buruk ini. Namun karena Jenny sempat melihat dia ikut menyiksa Steve, Jenny pun menusuk lehernya menggunakan sebuah pecahan kaca yang membuat bocah itu tewas saat itu juga. Saat malam tiba, Brad dan kawan-kawan pun menemukan jasad si bocah tadi sudah terbujur kaku, di mana salah satu temannya berniat untuk menelpon polisi. Namun hal itu mendapat kecaman dari Brad yang langsung memukulnya dan menginjak kepalanya beberapa kali hingga dia meninggal dunia. Sementara itu Jenny akhirnya sampai di jalan raya dan menemukan seorang pengendara lokal yang ternyata adalah sepupu dari si Brad. Alright, just get in the car. Saat melihat Brad datang, Jenny pun dengan cepat mengambil alih kemudi dan kabur dari sana, di mana dia sempat menabrak seorang gadis yang merupakan anggota dari komplotan si Brad yang membuatnya tewas di tengah jalan. Dirasa sudah lolos, Jenny pun mengalami kecelakaan saat ada sebuah mobil yang tak sengaja menabraknya hingga membuat Jenny harus masuk ke kawasan rumah dan menabrak mobil yang terparkir di sana. Dan faktanya orang-orang itu adalah orang tua dari anak-anak bandel tersebut, di mana Jenny secara tidak sengaja justru masuk kembali pada situasi tidak aman. Dan benar saja, saat mereka mencoba menolong Jenny dan menyuruhnya membersihkan diri, muncullah Brad yang mengatakan bahwa Jenny sudah membunuh teman-temannya tanpa dia menceritakan kronologi yang sebenarnya. Bukannya tak berbuat apa-apa, Jenny pun berusaha menjelaskan semuanya. Namun dengan status Brad yang masih anak-anak, orang tua anak-anak tersebut pun tentu tidak mempercayai bahwa anak-anak mereka akan tega melakukan hal-hal keji seperti itu. Hingga saat salah satu orang tua terlanjur menelpon polisi, ayah dari si Brad pun menyuruh Brad untuk masuk kamar, sementara dia bersama teman-temannya akan membunuh Jenny di kamar mandi dan menyelesaikan apa yang telah dimulai oleh anak-anaknya. Brad
Brett sendiri menghapus semua rekaman video saat mereka sedang menyiksa Steve, di mana itu merupakan satu-satunya barang bukti yang bisa membuktikan bahwa Brett dan kawan-kawannya bersalah. Dan nampaknya sang sutradara ingin ending yang membuat penonton emosi dengan membiarkan ABG labil tetap hidup dan membuat protagonis kita kalah dalam film ini. Tamat, ending yang lagi-lagi membagongkan. Secara keseluruhan ceritanya cukup menegangkan dan cukup membuat adrenalin saya secara pribadi terpacu. Namun ending bagong seperti ini justru mengingatkan saya pada film thriller dan gore pada umumnya seperti Wrong Turn, Leatherface yang kemarin tuh, Saw, dan masih banyak lagi. Entah ingin membuat penonton penasaran agar dibuatkan film keduanya, justru saya pribadi malah dibuat gergetan. Bisa nggak sih bikin film yang endingnya puas kayak film Korea berjudul I Saw the Devil? Udah nonton kan? Dimana penjahatnya atau psikopatnya berkali-kali disiksa, dilepaskan lagi hingga akhirnya dieksekusi. Itu tuh ya baru dapat gregetnya. Kayaknya cuma film I Saw the Devil satu-satunya film psikopat yang bisa membuat saya puas. Coba kalau dalam film ini pas adegan si Steve dibakar, tiba-tiba muncul predator di atas pohon. Terus saat si Jenny-nya kabur, si predatornya turun dari pohon dan menembak mereka dengan senjata plasma. Gak langsung dibunuh, tapi diburu dulu sampai ke tengah hutan. Terus saat mereka sudah ketakutan, disikatlah satu persatu. Nah, abis itu giliran Jenny yang diburu. Terus Jenny loncat ke danau, melumuri tubuhnya dengan lumpur. Final battle deh sama si predatornya. Pasti endingnya memuaskan. Keren sih keren, cuman absurd. Tapi terlepas dari endingnya, sangat sayang sekali film ini tidak menceritakan lebih dalam tentang sosok si Brett dan kawan-kawannya. Kenapa mereka bisa sampai senekat dan sesadis itu? Oke lah, anjingnya si Brett mati, terus dia emosi seperti John Wick dan ingin membunuh Steve dan Jenny. Cuman menurut saya masih kurang gitu motivasinya kalau cuman gara-gara anjingnya mati doang mah. Soalnya kan mereka masih bocah. Kalau John Wick mah udah jelas-jelas pembunuh bayaran yang diganggu pas istrinya meninggal. Kalau ini mah seperti agak kurang motifnya, kecuali si Brett dan anak-anak ini korban dari penyiksaan orang tua atau anak-anak yang terkena masalah berat di lingkungan sosialnya. Cuman pas lihat orang tuanya di ending, kayaknya enggak tuh, mereka dari keluarga baik-baik saja. Apalagi terlihat mereka sedih kehilangan anaknya. Apalagi ini si ayah si Brett nih yang rela mengotori tangannya untuk membunuh Jenny agar si Brett gak dimasukin ke penjara. Atau memang jangan-jangan si Brett ini real psikopat, mungkin punya jiwa-jiwa pembunuh sejak kecil. Entahlah, tidak diceritakan di film. Intinya pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah kalau mau liburan itu cari tempat yang rame, ada warung sama dekat minimarket atau swalayan. Jangan liburan ke tempat sepi, apalagi niatnya maksiat kayak si Steve sama si Jenny ini. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan buat kalian.